Limas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih-solihah, apa kabar hari ini? Sudah siap belajar ya? Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Limas. Limas itu apa sih? Limas merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, misalnya segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain, dan beberapa segitiga, yaitu sisi tegaknya. Sifat limas. Sifat-sifat limas. Yang pertama, mempunyai sisi tegak berbentuk segitiga. Jadi sisi tegak limas itu selalu berbentuk segitiga. Yang kedua, sisi alas limas berbentuk segi banyak. Contohnya segitiga, segi 4, dan lain-lain. Jadi alasnya ini bentuknya segi banyak. Yang ketiga, mempunyai satu titik puncak, yaitu yang paling atas. Yang keempat, penamaan limas tergantung pada bentuk sisi alasnya. Misalnya jika alasnya segitiga, maka nama bangunnya adalah limas segitiga. Jika alasnya segi 4, maka namanya adalah limas segi 4, dan seterusnya. Jenis limas. Jenis-jenis limas. Yang pertama, limas segitiga, karena alasnya berbentuk segitiga. Yang kedua, limas segi 4, karena alasnya berbentuk segi 4, maka namanya adalah limas segi 4. Limas segi 5, karena alasnya berbentuk segi 5. Dan limas segi 6, karena alasnya berbentuk segi 6. Nah, jika ada limas yang alasnya berbentuk segi 7, maka limasnya bernama limas segi 7, dan seterusnya. Jaring-jaring limas. Untuk jaring-jaring limas seperti ini adalah contoh limas segi 5. Nah, untuk mengetahui jaring-jaringnya, limas segi 5 ini kita buka. Nah, terbentuklah seperti ini. Ini adalah jaring-jaring limas segi 5. Berikut ini adalah jaring-jaring limas segi 4. Alasnya berbentuk segi 4. Dan jika kita buka, akan terbentuk seperti ini. Ini adalah jaring-jaring limas segi 4.
Untuk yang ini, kira-kira jaring-jaring apa ya? Untuk gambar pertama adalah jaring-jaring limas segitiga, betul, karena alasnya berbentuk segitiga. Untuk yang ini adalah jaring-jaring limas segi berapa ya? Kita hitung sisi alasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini adalah jaring-jaring limas segi 7. Volume limas. Berikut ini adalah rumus volume limas. Volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Seperti pada gambar, sepertiganya ini tetap ya, untuk luas alasnya tergantung dari bentuk alasnya. Ini luas alas dan dikali tinggi limas. Ini adalah rumus volume limas. Selanjutnya kita akan memperhatikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, ada sebuah limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Kita hitung volumenya. Yang pertama, kita tulis dulu rumus volume limas, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Kita lihat luas alasnya dulu. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka nanti luas alasnya adalah rumus luas segitiga. Jadi seperti ini rumusnya. 1/3 dikali setengah kali alas kali tinggi segitiga yang ini, dan dikali tinggi limas. Kita masukkan angka-angkanya. 1/3 dikali setengah dikali alasnya segitiga ini, 13 dikali 6, tingginya segitiga adalah ini, dan dikali 7 cm adalah tinggi limasnya. Kita coret yang bisa kita bagi. 2 dengan 6 hasilnya 3. Maka tersisa hitungnya adalah 1/3 dikali 13 dikali 3 dikali 7 cm. Kita bisa coret lagi yang bisa kita bagi. 3 dengan 3, jadi sudah habis. Maka tinggal kita hitung 13 dikali 7 cm. Hasilnya adalah 91 cm3. Ingat, untuk volume satuannya adalah kubik atau pangkat 3. Untuk contoh soal yang kedua, ada sebuah limas dengan alas segi 4. Berarti ini adalah limas segi 4. Bagaimana cara menghitung volumenya? Kita masukkan dulu rumusnya. Volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Kita lihat alasnya berbentuk segi 4. Berarti kita pakai rumus luas segi 4, yaitu sisi dikali sisi. Kita masukkan rumusnya. 1/3 dikali sisi dikali sisi dikali tinggi limas. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. 1/3 dikali 32 adalah sisi segi 4, kemudian dikali 18 sisi segi 4 yang satunya, dan dikali 42. Ini adalah tinggi limas. Kita coret yang bisa kita bagi. 3 dengan 18 hasilnya 6. Jadi tinggal kita hitung 32 dikali 6 dikali 42 cm. Hasilnya adalah 8064 cm3. Sampai di sini sudah paham ya?
Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ke Ustadzah. Luas permukaan limas. Berikut ini adalah rumus luas permukaan limas. Yaitu rumusnya, luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Penjelasannya seperti ini. Luas alas itu adalah luas bagian bawahnya ini. Jika dicontoh di gambar ini adalah 5 segi 4, maka luas alasnya adalah luas segi 4. Kemudian ditambah luas sisi tegak. Sisi tegak adalah sisi yang ini, sisi miring yang bertemu di titik puncak. Nah, karena gambar ini adalah 5 segi 4, maka sisi tegaknya nanti berjumlah 4. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Contoh soal yang pertama. Ada sebuah 5 segi 4. Bagaimana cara menghitung luas permukaannya? Kita tuliskan dulu rumusnya. Luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Ini adalah luas alas, dan yang miring ini adalah sisi tegak, selalu berbentuk segitiga. Jadi untuk luas alasnya yaitu luas segi 4 ini, dan 4 kali luas segitiga. Luas segitiganya adalah ini, 1, 2, 3 yang samping kiri dan 4 yang belakang. Nah, ini Ustazah tulis 4 kali karena sisi-sisinya sama. Jika sisinya berbeda, kita hitung sendiri-sendiri. Kita masukkan rumusnya. Luas segi 4-nya adalah sisi dikali sisi, dikali, ditambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi segitiga. Ingat ya, ini sudah tulis 4 kali karena segitiganya berbentuk sama atau sisinya panjangnya sama. Jika panjang sisinya ini berbeda, maka dihitung sendiri-sendiri. Kita masukkan angka-angka untuk gambar ini. Sisi kali sisi, 10 dikali 10. Ditambah 4 kali setengah kali alasnya segitiga adalah 10, dan dikali tingginya segitiga. Tingginya segitiga itu yang ini ya, yang miring. Ini adalah tinggi segitiga. Jika yang tengah ini adalah tinggi limasnya. Jangan sampai tertukar. Kita coret yang bisa kita bagi. 4 dengan 2, hasilnya adalah 2. 10 kali 10 100, yang ini 2 dikali 10 dikali 13. Hasilnya adalah 100 ditambah 260 sama dengan 360 cm persegi. Ingat, untuk luas permukaan satuannya adalah persegi atau pangkat 2. Contoh soal yang kedua. Ada sebuah 5 segitiga dengan alasnya segitiga siku-siku. Kita masukkan rumusnya. Luas permukaan 5 sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Nah, karena ini berbentuk 5 segitiga, maka nanti sisi tegaknya ada 3. Kita masukkan rumusnya. Luas alasnya adalah luas segitiga siku-siku ini. Kemudian luas alas 1 yang sebelah kiri, luas segitiga 2 yang sebelah kanan, ini yang sisi tegak kanan. Kemudian luas segitiga 3 yang sebelah kanan, yang belakang. Itu adalah sisi tegak yang membentuk limas. Kita masukkan rumusnya. Luas alas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Semuanya memakai rumus setengah kali alas kali tinggi karena berbentuk segitiga. Kita masukkan angka-angkanya. Untuk luas yang alas
adalah yang ini. Karena berbentuk siku-siku, maka ini adalah alasnya segitiga dan ini adalah tingginya segitiga. Maka luas alasnya setengah kali 6 kali 8 ditambah luas sisi tegak yang satu setengah kali 6 kali 8. Ini alas dan ini tingginya. Kemudian setengah kali 10, ini adalah alasnya, tingginya 8. Ditambah setengah kali 10, 8 ini alasnya dan 8 ini tingginya. Sekarang kita coret yang bisa kita bagi. 2 dengan 8 4, 2 dengan 8 4, 2 dengan 8 4, 2 dengan 8 4. Tinggal kita masukkan angka-angka yang tersisa. 6 dikali 4 ditambah 6 dikali 4 ditambah 10 dikali 4 ditambah 8 dikali 4 sama dengan 24 ditambah 24 ditambah 40 ditambah 32 sama dengan 120 cm persegi. Untuk menghitung luas permukaan limas, sudah paham ya? Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Untuk tugasnya nanti akan di-share di grup kelas. Demikian penjelasan tentang limas. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah mendengarkan dan belajar dengan baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu, murajaah, membantu orang tua, dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih.